Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan pemupukan tanaman sayur dan buah yang ada di kebun. Pupuk yang akan saya gunakan ini berupa mol atau mikroorganisme lokal yang terbuat dari nasi basi. POC ini bisa digunakan untuk pemupukan baik tanaman sayur maupun buah di fase vegetatif maupun fase generatif. Nah ini teman-teman, walaupun tanaman tomat cherry ini dipupuk menggunakan pupuk organik buatan sendiri, tapi alhamdulillah bisa berbuah lebat seperti ini, sehat juga dan tahan terhadap hama. Nanti juga akan melakukan pemupukan selada dan tanaman-tanaman yang lain. Selada ini juga selada organik ya teman-teman, dari pupuk hingga pestisida pun menggunakan organik. Nah ini mol nasi basinya ya teman-teman, jadi selain digunakan untuk pupuk, mol ini juga berguna sebagai bioaktivator dalam pembuatan kompos. Kemudian manfaat yang lain bisa jadi penyubur dan pembenah media tanam bekas. Dan yang terakhir itu sebagai pupuk organik cair yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Sesuai dengan fungsi yang pertama, mol ini sebagai bioaktivator dalam pembuatan kompos. Nanti sekalian akan saya praktekkan bagaimana cara penggunaan mol ini saat kita mengompos. Jadi mol ini bisa menjadi pengganti EM4 ya teman-teman saat kita mengompos. Mol ini bisa dijadikan bioaktivator karena dalam larutan mol ini banyak mengandung mikroorganisme yang bisa membantu mempercepat proses dekomposisi atau proses pembusukan sampah, sehingga kita bisa lebih cepat panen kompos juga. Nah ini sudah kita ambil 1 gelas mol, lalu kita tuangkan ke wadah seperti ini, kemudian akan kita campur dengan air 5 bagian. Saya menggunakan air kolam, ini tadi habis nguras kolam ikan. Jika teman-teman tidak ada air kolam, bisa menggunakan air sumur. Tidak disarankan menggunakan air PDAM karena mengandung klorin atau kaporit yang bisa membunuh mikroorganisme yang ada di mol ini. Jika terpaksa menggunakan air PDAM, bisa diendapkan selama semalaman baru bisa kita gunakan. Nah ini sudah kita ambil 5 bagian airnya ya teman-teman. Ini siap kita gunakan sebagai bioaktivator. Nah ini planter bag tempat pengomposan limbah dapur seperti ini. Ini isinya semua sampah-sampah dapur saya masukkan di sini ya teman-teman. Nanti akan kita tuangkan kompos seperti ini. Daun-daun hijau seperti ini juga bisa dijadikan kompos. Kemudian kita timbun tipis dengan tanah seperti ini sampai tertutup semua sampah-sampahnya. Kemudian akan kita siramkan mol yang sudah berbandingan 1:5 tadi seperti ini. Jadi berlayer-layer atau berlapis-lapis, tanah, sampah, kemudian tanah lagi, kemudian disiram mol, sampah lagi, tanah lagi, disiram mol lagi, kemudian kita tutup menggunakan plastik atau karung atau penutup yang lain. Nanti proses pembusukan atau dekomposisi akan lebih cepat karena dengan menggunakan mol ini. Nah selesai ya teman-teman fungsi yang pertama sebagai dekomposer. Kemudian manfaat yang kedua sebagai penyubur atau pembenah tanah. Ini kita akan memakai perbandingan 1:10. Jadi 1 bagian mol dan dicampur dengan 10 air. Nah kita tuangkan 10 gelas air.
dicampur ke 1 gelas mol seperti ini. Nah, seperti ini siap kita aplikasikan ke media tanam atau ke tanah. Misalnya kita mempunyai media tanam bekas yang sudah tidak subur, contohnya seperti ini, bekas ditanami tanaman cabai dan tomat ya teman-teman, dan kualitas tanahnya itu sudah tidak subur sehingga tanaman tomat dan cabainya itu pertumbuhannya sudah tidak produktif. Kemudian kita akan suburkan lagi dengan menggunakan mol nasi dengan perbandingan 1:10 tadi. Kita gemburkan dulu sebelum kita aplikasikan mol nasinya seperti ini. Jadi fungsi yang kedua itu sebagai pembenah tanah ya teman-teman, seperti ini. Jadi teman-teman jika mempunyai tanah atau media tanam bekas bisa disuburkan kembali dengan cara seperti ini. Setelah 1 minggu media tanam ini bisa kita pakai. Nanti rencananya saya akan menanam paprika kuning di planter bag ini. Nah, ini bibit-bibit paprika yang siap kita pindah tanam. Nah, tutorial yang kedua, manfaat mol untuk pembenah media tanah sudah selesai. Sekarang pemanfaatan mol yang digunakan sebagai pupuk organik cair untuk tanaman. Kita akan menggunakan dosis 1:15. Nah, ini akan saya tuangkan 1 liter mol ke dalam air kira-kira 15 liter. Ini 1 gayungnya berisi setengah liter, jadi nanti akan saya tuangkan 2 gayung. Jadi 1 liter mol dengan 15 liter air itu kira-kira 15 liter ya teman-teman. Siap kita aplikasikan sebagai pupuk untuk tanaman. Larutan mol nasi ini mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro. Untuk unsur hara makronya itu seperti nitrogen, fosfat, dan kalium. Sedangkan unsur hara mikronya ada kandungan kalsium, magnesium, besi, mangan, dan seng, serta mengandung ZPT juga seperti auksin, giberlin, dan sitokinin. Unsur-unsur hara tersebut sangat dibutuhkan untuk kesuburan tanaman. Pemupukan seperti ini bisa dilakukan 10 hari sekali atau sebulan itu bisa sampai 3 kali. Baik teman-teman, cukup sampai di sini video dari saya tentang pemanfaatan mol nasi basi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.